آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خص الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz wal ustazah, wabil khusus kepada seluruh jamaah nahdhiyin wal nahdhiyat. Mengawali pembacaan kitab ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama menjalankan ibadah sholat fardu asar. Kewajiban berikutnya yaitu thalabul ilmi. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membaca kitab Nasaihul Ibad. Pada pembahasan yang lalu kita membahas pada makalah yang ke-6.
Nah, sekarang akan memasuki pada maqalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu sabi'atu an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma asallaha karimun ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi wala asara dunya alal akhirati hakimun ay musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, maqalah yang ke-7. An Yahya bin Mu'adz. Maqalah ini dari seorang wali yang bernama Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan Allah meridainya. Kata beliau, ma asa, tidak bermaksiat Allah kepada Allah. Siapa? Karimun, orang yang mulia. Ay hamidul fi'ali, orang yang perilakunya terpuji. Siapa dia? Man yukrimu nafsahu, orang yang mulia adalah orang yang mau memuliakan dirinya. Dengan cara bagaimana? Bittaqwa, dengan takwa kepada Allah. Wabil ihtirasi, dan dengan menjaga alal ma'afi, dari maksiat. Wala asarud dunya, dan yang tidak memilih dunia, ay la qaddamaha wala faddalaha, artinya orang yang tidak mendahulukan urusan dunia dan tidak mengutamakannya alal akhirati, daripada akhirat. Hakimun, adalah orang yang bijaksana. Ay musibun fi af'alihi, ia benar di dalam perbuatannya. Wa huwa man yamna'u nafsahu, orang yang bisa mencegah terhadap dirinya min mukhalafati aqlihi salim, dari hal-hal yang bertentangan dengan akal yang sehat. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maqalah yang ke-7 ini, sebagaimana dikatakan tadi, bahwa maqalah ini yang mengatakan adalah Yahya bin Mu'adz. Siapa dia? Yahya bin Mu'adz adalah orang yang takut, orang yang zuhud kepada Allah, dan beliau hidup pada abad yang ke-3 Hijriah, dan beliau i'tiqadnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Beliau wafat tahun 258 dan beliau lahir di Balakh. Balakh itu salah satu kota
di Afghanistan. Memang kebanyakan para wali itu kalau tidak dari Afghanistan biasanya Irak, khususnya Baghdad. Ini kebanyakan para wali di sana. Tapi dulu pada abad ketiga. Nah, sekarang sudah lebih dari abad ke-14. Sekarang abad ke-14. Jadi sudah 1100 tahun lebih ketika dari wafatnya Yahya bin Mu'adz. Nah, kalau sekarang Afghanistan seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Afghanistan ini yang dulu dikenal banyak para walinya, tetapi sekarang malah menjadi negeri yang porak-poranda, hancur gara-gara apa? Kepentingan urusan dunia. Kalau dulu aman. Ini saja dengan adanya orang yang mengkampanyekan, kita kembali kepada Al-Quran. Nyatanya di Afghanistan itu dulu ketika tahun 90-an, 1990-an, setelah terpilihnya siapa itu nama presiden baru, kemudian dia mengumandangkan bahwa Al-Quran dijadikan hukum negara. Biasa, suatu saat kalau ada hal-hal yang baru, tidak semuanya pro, tidak semua kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi nyatanya lebih banyak yang kontra. Sehingga menjadi negara yang mestinya negara yang aman sampai sekarang belum pulih. Itu gara-gara apa? Itu bukan berarti kita tidak anti Al-Quran, tidak. Cuman kondisional lah. Kondisional. Kalau di Indonesia sudah amannya Pancasila, ya sudah, kita pertahankan Pancasila. Belum tentu mendirikan satu negara yang berdasarkan Islam akan aman. Mestinya negara Afghanistan itu sebagai cermin bagi kita. Tidak usah kita ikut-ikutan kepada mereka yang ingin merubah negara. Karena contohnya sudah ada. Bukan hanya itu saja, Afghanistan, Suriah, semuanya negara menjadi hancur. Tapi bukan kita menentang terhadap adanya khilafah. Khilafah itu ya ada, tapi zaman dulu. Nah, kita kembali kepada tentang kelahirannya Syekh Yahya bin Mu'adz. Beliau itu adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak butuh terhadap dunia. Terkadang orang menafsirkan zuhud itu seolah-olah tidak membutuhkan dunia. Padahal menurut beliau, kata Syekh Mu'adz itu katanya, la yablughu ahadin haqiqata zuhdi hatta yakuna fihi salasu khisalin. Kata beliau, amalun bila alaqatin, yang pertama, wa qaulun bila qama'in, wa izzun bila riyasatin. Ini kata beliau, bahwa yang namanya zuhud, kata beliau, la yablughu ahadi haqiqata zuhdi. Seseorang itu tidak akan mencapai pada hakikat zuhud hatta yakuna fihi talasu khisalin, sehingga atau kecuali jika keadaannya dia itu ada 3 perkara. Yang pertama, amalun bila alaqatin. Dia beramal tetapi tanpa adanya ikatan apa-apa, tanpa adanya kepentingan apa-apa. Intinya ketika dia beramal, dia ikhlas karena Allah, tidak ada kepentingan apa-apa.
Ini baru namanya zuhud. Yang kedua, wa qaulun bila tama'in. Nah, ketika dia berkata, ketika dia berbicara, juga tidak punya harapan apa-apa, tidak punya tendensi apa-apa. Apakah dia dalam keadaan mengingatkan penguasa, maupun dalam keadaan mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, maupun mengingatkan kepada santri-santrinya. Wa qaulun bila tama'in. Perkataannya tanpa adanya tendensi apa-apa. Wa izzun bila riasatin. Dan kemuliaannya dia itu bila riasah, tanpa melemahkan. Kadang-kadang orang menjadi mulia itu diawali dengan melemahkan orang lain, maka dia akan menjadi terangkat. Itu tidak tergolong. Tapi pada umumnya orang ingin menjadi terhormat, ingin menjadi mulia, terkadang melemahkan orang lain dulu, baru dia naik, baru dia akan menjadi orang mulia. Nah, sekali tidak, wa'izu bila riasatin. Dia menjadi orang yang mulia, tetapi tidak dengan melemahkan orang lain. Ini pendapatnya Yahya bin Mu'adz. Berbeda lagi zuhud menurut pendapatnya Muhammad bin Hasan, atau yang kita kenal dengan nama Hasan Asyadzili. Beliau ini adalah seorang wali, tetapi seorang wali yang kaya raya. Jadi, tergolong orang yang zuhud tapi kaya raya. Dia punya, dulu itu namanya delman atau bendi. Bendinya itu ketika mau keluar, kudanya ada 8 kuda. Kalau sekarang apa? Mobil Alphard ya? Iya. Mobil yang mewah. Mewah ya. Kalau sekarang mobil yang mewah, bendinya saja ditarik oleh 8 kuda, 8 ekor kuda. Kemudian pakaian beliau itu mengenakan pakaian-pakaian yang mewah, bukan pakaian yang kusut ya. Kadang-kadang ada orang yang dikatakan zuhud, kadang-kadang pecinya itu berwarna-warni, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, supaya kelihatannya itu menjadi orang yang zuhud, tidak memikirkan dunia. Padahal tidak seperti itu. Bahkan Imam Asyadzili itu orang yang kaya raya, menggunakan pakaian-pakaiannya yang serba mewah. Sehingga suatu ketika ada seorang wali juga. Biasanya wali itu la ya'riful wali illal wali. Tidak ada orang yang mengetahui tentang kewalian seseorang kecuali wali itu sendiri. Ada seorang wali datang ke rumahnya beliau, ke rumahnya Syekh Asyadzili. Ketika datang, menebarkan salam, assalamualaikum, beliau jawab waalaikumsalam. Ketika itu beliau menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana. Ketika ditanya apakah betul ini rumahnya Syekh Asyadzili, beliau jawab dengan nyaman, betul ini rumahnya beliau. Apakah beliau ada? Oh sebentar, nanti saya panggilkan ya. Setelah dia masuk, berganti pakaian, dia mengenakan pakaian yang serba mewah, mengenakan gamis dan aksesorisnya, pokoknya serba mewah. Sehingga orang yang tadi itu tidak mengenal bahwa beliau itu adalah Syekh Asyadzili. Padahal ketika dia tanya, dia sendiri yang ditanya. Ketika masuk ke kamar mengenakan pakaian yang serba indah, akhirnya keluar. Setelah keluar, di dalam hatinya itu bergumam, berkata, kok masa sih seorang wali begini, rumahnya mewah, luas seperti istana,
dia ada namanya seorang wali, tahu bahasa batinnya sama sesama wali. Akhirnya setelah itu sudah menyampaikan maksudnya. Setelah itu ayo kita coba kita keluar. Kita keluar barangkali ingin mengetahui keindahannya kota Baghdad. Setelah dia keluar, tapi dia berpesan, tolong ya, ini ada segelas air, pegang, jangan sampai airnya tumpah. Pesannya, ayo kita keluar mengelilingi kota Baghdad yang dikatakan itu kota 1000 malam. 1000 malam berarti sangat indah, kotanya indah sekali. Sudah keluar mengenakan bendi yang kuda ditarik oleh 8 kuda. Aksesorisnya aksesoris emas. Setelah keluar mengelilingi kota Baghdad, berputar-putar, setelah sampai ke rumah lagi karena sudah selesai. Sudah turun dari bendi, kemudian masuk ke dalam, duduk lagi. Ditanya sang wali itu, bagaimana? Kamu tadi sudah kita perlihatkan keindahannya kota Baghdad. Baru dia jawabnya, mohon maaf Syekh, bagaimana mungkin kita bisa menikmati keindahannya kota Baghdad, sedangkan perhatian saya ini sesuai dengan pesan Syekh bahwa air ini jangan sampai tumpah. Ya, akhirnya kita tidak memperhatikan kota Baghdad walaupun itu indah. Setelah itu beliau katakan, begitulah aku. Begitulah aku. Walaupun aku ini bergelimang harta, tetapi saya tidak bergantung kepada harta. Seperti itu, saya tidak peduli terhadap harta. Yang penting kita bisa beribadah kepada Allah. Seperti halnya antum tadi konsentrasi terhadap perintah apa yang saya perintahkan. Begitu juga aku melaksanakan perintah sebagaimana Allah perintahkan. Sehingga beliau mengatakan bahwa az-zahidu man yahtariza minasyubhati wal makruhati fit tijarati. Orang yang zuhud adalah orang yang bisa menjaga dari hal-hal yang syubhat, menjaga dari hal-hal yang makruh di dalam perniagaannya. Jadi ketika beliau berdagang, ketika beliau berbisnis, hal yang syubhat tetap dijaga agar tidak sampai mengenai hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang makruh tetap terjaga agar jangan sampai terkena barang-barang yang makruh. Apalagi haram. Apalagi haram itu lebih dijaga lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syadzili. Sehingga namanya zuhud itu ada yang ya la yablu ahadi haqiqat zuhdi hatta yakuna fihi salasu khisalin amalun bila alaqatin wa qalun bila tama'in wa izzun bila riyasatin. Nah, masih banyak orang-orang yang sesuai dengan versinya. Jadi bukan berarti zuhud itu tidak mengabaikan dunia saja. Tetap kita manusia yang hidup yang normal, ya kita tetap berusaha untuk mencari dunia. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka antamuta ghadan. Artinya bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau ini akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa
wa'mal li akhiratika, bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau ini akan mati besok pagi. Bagaimana keadaan orang yang mau mati besok pagi? Tentu orang akan mempersiapkan bekalnya, bekal kematian, diantaranya minimal tidak mempunyai dosa kepada Allah, sehingga ketika mau meninggal dia mengucapkan istighfar terus itu. Nah, begitu juga karena kita ketika beribadah ya seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi perbanyak zikir. Tetapi ketika bekerja jangan ingat akhirat. Ketika kerja kita ingatnya akhirat. Nanti kerjanya jadi malas. Besok saya mau mati ya. Nanti kerjanya tidak ada semangat. Justru dibalik. Ketika kita berurusan dengan dunia, kita seolah-olah hidup kita ini akan selama-lamanya. Tetapi ketika kita sholat, kita bayangkan bahwa kita ini besok akan meninggal. Jadi kita ibadahnya diusahakan supaya khusyuk dan banyak memohon ampun. Ini tentang nama Syekh Yahya bin Mu'adz. Kata beliau, ma'asallaha karimun. Ma'asallaha karimun. Orang yang mulia adalah orang yang tidak akan durhaka kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Itu tergolong orang yang mulia, kata beliau. Ma'asallaha karimun. Orang yang tidak bermaksiat kepada Allah itulah orang yang mulia. Ada orang yang mulia itu karena tidak maksiat kepada Allah. Ada orang yang mulia karena ilmu. Ada orang yang mulia karena jabatan. Jadi presiden, pandangan umum orang yang mulia. Jadi gubernur, pandangan umum dia adalah orang yang mulia. Jadi wali kota, pandangan umum dia orang yang mulia. Jadi kepala desa juga digolong orang yang mulia. Kenapa? Kok dianggap orang mulia? Iya, karena banyak orang yang suka mau mencalonkan kepala desa, ya ingin dihormati. Nah, kehormatan itulah kemuliaan. Padahal kemuliaan itu bukan seperti itu. Nah, kata beliau, ya orang yang mulia adalah ma'asallaha. Orang yang mulia adalah orang yang tidak maksiat kepada Allah. Nah, kalau sekarang siapa sih yang tidak maksiat kepada Allah? Bahkan mungkin tiada detik, tiada detik tanpa maksiat kepada Allah mungkin kalau sekarang. Rasanya apa? Setiap kita apalagi zaman yang digital ya, banyak masalah. Ya, orang pagi-pagi bangun tidur tidak mencari air wudhu, tetapi mencarinya HP. Ada informasi apa ya? Insya Allah. Kemudian kalau HP-nya digunakan dengan benar, ini bisa menghasilkan pahala, tergantung itu. Kalau HP kita gunakan untuk belajar, karena di HP itu banyak manfaatnya. Mau cari ilmu apa saja di sana ada. Mau belajar fikih di sana ada, belajar tauhid di sana ada. Tergantung siapa yang memegang. Karena itu sebagai alat atau media, hanya media saja. Tergantung yang menggunakan. Kalau alat digunakan orang yang baik, maka akan menjadi baik. Tetapi kalau alat digunakan untuk kejahatan, ya akan menjadi jahat. Seperti ya banyak. Sekarang banyak lah kalau di medsos itu. Karena nafsu, didorong nafsu, akhirnya ada orang yang ditangkap gitu, karena mengupload yang tidak sepantasnya. Ya, kita jadikanlah HP ini, alat elektronik ini kita gunakan untuk pemanfaatan
jangan untuk kejahatan, apalagi yang memberitakan hal-hal yang tidak benar. Semua agama itu tidak membenarkan berita bohong. Bahkan persyaratan seorang perawi hadis itu syaratnya harus sidik, harus jujur. Persyaratan perawi hadis, jadi harus thiqah. Thiqah itu apa? Dapat dipercaya. Nah, kalau orang yang kadzib, orang yang suka bohong, hadisnya ditolak. Ini kalau periwayatan hadis syarat-syaratnya di antara itu. Begitu juga kalau kita punya berita bohong, nanti pasti akan ada efek dan akibatnya. Nah, kalau ingin menjadi orang yang mulia, ma'asallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Hamidul fi'al, perbuatan kita, perbuatannya perbuatan yang terpuji, yang disukai oleh dirinya, disukai oleh keluarganya, disukai oleh lingkungannya, dan disukai oleh masyarakatnya. Tidak sebaliknya. Karakter kita, perilaku kita, perilaku yang jahat. Apalagi masyarakat, keluarganya saja. Kalau kita punya perilaku yang jahat, keluarga tidak suka. Saking tidak sukanya, sering durhaka kepada orang tua. Bahkan kadang orang tua sampai melepas kalimat yang tidak sewajarnya. Kamu keluar saja dari rumah. Karena saking sudah tidak kuat lagi. Padahal semestinya orang tua itu ya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Karena saking marahnya. Itu kalau kita punya karakter yang tidak baik, keluarga saja tidak suka. Apalagi lingkungan, apalagi masyarakat, apalagi pemerintah. Nanti kejar-kejar kalau kita punya perilaku yang tidak baik, merugikan orang lain. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, hamidul fi'al, kita punya perilaku, tapi perilaku yang terpuji. Kalau kita sudah melakukan perilaku yang terpuji, maka kita akan tergolong orang yang mulia. Nah, samping itu orang yang mulia juga orang yang man yukrimu nafsahu bitaqwa. Orang yang memuliakan dirinya. Orang yang mulia adalah orang yang bisa memuliakan dirinya dengan bertakwa. Kalimat takwa ini sudah menjadi rukun di dalam khutbah. Sehingga khutbah ini kalau tidak ada kalimat takwa, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Nah, kalau khutbahnya tidak sah, secara otomatis sholat Jumatnya tidak sah. Sehingga kalimat takwa ini menjadi rukun khutbah. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa minimal seminggu sekali diingatkan agar menjadi orang yang takwa. Nah, kalau takwa ini secara umum atau definisinya biimtisalil awamiri wa bi'ijnabil nawahi, melaksanakan perintah dan menjaga atau meninggalkan larangan. Itu kalimat takwa. Tetapi siapa sih orang yang bertakwa? Ini tidak ada yang tahu. Karena yang tahu adalah dirinya sendiri. Cuma tanda-tandanya itu ada. Tanda-tandanya orang yang bertakwa itu ada. Adanya di mana? Ya adanya di harokat di tulisan, di lafaz takwa. Lafaz takwa itu apa? Ta itu, qaf, wawu, ya. Takwa. Takwa itu terdiri dari ta, qaf, wawu, ya. Itu hanya tanda-tandanya orang yang bertakwa. Ta artinya apa? Kalau orang yang bertakwa, ciri-cirinya yaitu orang yang tawadhu. Tawadhu orangnya rendah hati, tidak sombong,
Itu tanda-tanda. Tapi kalau orang yang sombong justru kebalikan. Padahal kalau kita mau menjadi orang yang tawadhu, orang yang mau rendah diri, man tawadhu'a rafa'ahu Allahu. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, wa man takabbara, dan barang siapa yang takabur, orang yang sombong, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain dan menganggap remeh orang lain, wada'ahullah, maka Allah akan merendahkan dia. Jadi kalau kita tawadhu, justru kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita takabur, kita sombong, justru kita akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak yang pertama. Tapi bukan tawadhu ya. Pakainya dot. Tawadhu bukan tawadhu. Ya. Tawadhu kadang ada yang memplesetkan. Kalimat tawadhu diplesetkan tawadhu. Pakainya dal. Jadi apa tawadhu? Tawadhu itu diplesetkan ta, itu tahu, wa warna, duit. Jadi tawadhu diplesetkan menjadi tahu warna duit. Yang dulu tahu warna duitnya cuman yang kumal-kumal Rp1.000, sudah tahu warna duit yang merah-merah. Nah, nanti akan jadi sombong. Itu namanya tawadhu. Tahu warna duit, warna yang tahunya yang merah-merah saja, yang 100.000. Tidak memperhatikan yang yang Rp1.000. Padahal adanya uang 100.000, tanpa adanya 1.000 tidak akan ada uang 100.000. Itu tawadhu. Nah, tapi pakainya dot, bukan pakai dal, bukan tawadhu. Yang pertama. Huruf yang kedua yaitu huruf qaf. Qaf itu artinya apa? Qanaah. Qanaah itu artinya orang yang menerima atas pemberian Allah. Apapun yang telah dibagikan oleh Allah dalam hal rezeki, kita terima. Jangan kita rakus terhadap pemberian Allah. Tapi menerimanya bukan berarti menerima tanpa usaha. Tetapi menerima tapi diawali dengan usaha. Usahanya sudah maksimal. Bagi seorang petani, usaha maksimal apa? Ya, kemarin kita bahas tanahnya tanah yang subur, bibitnya bibit unggul, juga dipelihara. Itu kalau petani. Ini usaha, namanya ikhtiar. Nah, kalau seorang pedagang, ya usaha sesuai dengan perdagangannya. Kita sebagai penjual, misalkan kita menjajakkan jualan kita, kasih promosi kasih perkenalkan barang saya ini baik. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan relasi, jangan sekali-kali mengecewakan relasi. Jangan sekali-kali mengecewakan pelanggan. Kalau orang sudah kecewa, sudah tidak akan beli lagi. Itu namanya usaha. Artinya ketika kita berusaha, ya sesuai dengan perdagangannya, dagangannya yang bagus, cara penawarannya juga yang bagus, promosinya juga promosi yang bagus, mau menjaga kualitas. Ya. Jangan sudah laku keras karena omsetnya banyak, dia mengurangi kualitasnya. Itu usaha. Soal nanti urusan Allah. Usahanya kita usaha maksimal. Di samping usaha juga tidak luput dari isti'anah. Isti'anah itu apa? Minta tolong. Minta tolongnya kepada Allah. Artinya berdoa. Jadi kita usaha maksimal, tetapi tidak luput dari berdoa. Doanya kapan saja. Setiap kita sholat berdoa. Minimal kalau setelah sholat tidak berdoa lagi, kita sudah berdoa di sana. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Minimal ada 8 permohonan yang kita pohonkan kepada Allah setiap kita duduk di antara dua sujud. Pertama, kita mohon kepada Allah, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Rabbi warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah tambal, tutupi semua kekuranganku. Apakah kekurangan ilmu, apakah kekurangan akhlak, apakah kekurangan rizki, apakah kekurangan yang lain. Kita mohon kepada Allah agar ditutup wajburni. Setelah kita minta tolong kepada Allah, ditutup semua usaha apa, ditutup semua kekurangan kita. Kemudian wajburni warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Derajat dari karyawan menjadi bos, diminta kepada Allah. Wajibni warfa'ni warzuqni, ya Allah berilah kami rizki. Warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah kami mohon petunjuk, berilah kami petunjuk. Wa'afini, dan berilah kami kesehatan. Kesehatan perlu dijaga, karena kesehatan itu mahal harganya. Nilai sehat itu mahal ketika kita sedang merasa sakit flu saja sudah tidak tahan. Sudah sakit kena flu saja kita tidak tahan, apalagi sakit yang lain. Sekarang banyak penyakit. Kita minta kepada Allah, wa'afini, ya Allah berilah kami kesehatan. Wa'fu ani, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Ini isti'anah. Kita memohon pertolongan kepada Allah dari qanaah. Artinya qanaah di samping usaha juga memohon kepada Allah. Tetapi kalau ikhtiar sudah, isti'anah sudah, nah kita baru tawakal, baru qanaah, baru menerima ketentuan Allah. Jangan sampai kita belum usaha, belum berdoa sudah menyerah. Ini namanya menyerah sebelum berperang. Berperang dulu, kalah ataupun menang kita usaha sesuai dengan strategi kita itu. Ini setelah kita ikhtiar, isti'anah, kemudian kita baru upaya terakhir tawakal. Nah, tawakal ini disebut dengan qanaah. Kita menerima semua apa yang telah diatur oleh Allah. Diberi rezeki banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki sedikit, ya kita bersyukur walaupun sedikit, karena kebahagiaan orang itu bukan terletak pada harta, tapi kepada hati. Ini usahanya kita itu. Yang kedua tanda takwa yaitu qaf, huruf qaf. Kemudian takwa ada huruf wawu. Wawu itu artinya apa? Wira'i. Ada wira'i. Wira'i itu orang yang mau menjaga kehormatan dirinya. Wira'i. Dengan cara apa kita menjaga kehormatan? Ya dengan tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Artinya kita tidak mau meminta. Tetapi kalau diberi, jangan menolak. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi tradisinya NU itu begitu. Diberi jabatan, jangan menolak. Tapi jangan kalian meminta jabatan. Jangan meminta jabatan. Tetapi kalau diberi jabatan, jangan menolak apapun jabatannya. Apapun jabatan. Ini namanya qanaah, menerima. Tapi setelah usaha, nah kita setelah itu baru wira'i. Kita akan menjadi orang yang berwibawa kalau kita tidak meminta-minta. Tapi kalau kita meminta-minta, derajat kita menjadi direndahkan oleh orang. Karena kita suka meminta. Itu satu. Wira'i berikutnya ya tidak mau memakan makanan yang syubhat. Itu yang dimaksud wira'i menurut agama. Tidak memakan perkara yang syubhat, yang makruh, dijaga. Di sini disebutkan bil ihtirasi 'anil ma'asi, dengan menjaga dari hal-hal yang maksiat, termasuk dalam mencari makanan, mencari rezeki.
Setelah kita dapat rezeki, dibelikannya dengan barang-barang yang halal. Jangan kita mencarinya halal, tetapi membelanjakannya tidak dengan yang halal. Kemudian qaf, yang terakhir ya, yang terakhir adalah takwa, tak, qaf, wawu, ya. Nah, yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya itu artinya apa? Yakin. Itu tanda-tandanya orang yang bertakwa, yakin. Kita yakin pasti Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Kita yakin bahwa Allah pasti akan memberi rizki kepada kita. Apalagi Allah sudah berjanji, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan solusinya. Dengan catatan takwa. Kemudian apa lagi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar-benar takwa kepada Allah, kita tidak risau terhadap dunia. Karena Allah akan memberikan rizki dari berbagai penjuru, min haitsu la yahtasib, dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ya, ada orang yang menawarkan tanah misalkan, walaupun kita tidak punya uang, ada orang menawarkan tanah, kemudian kita punya teman, kayaknya banyak koneksi, banyak jaringan, kita punya orang nih mau jual tanah, kamu mau punya pasaran tidak? Nah, kalau rezeki kita ada, ya minta misalkan ada yang mau jual, ada yang mau beli. Itu karena kalau kita sudah yakin, ada sajalah jalannya, apakah jadi maklar, apakah jadi pedagang, apakah jadi guru, sesuai dengan profesi. Yang penting intinya bahwa jangan kita anggap bahwa yang namanya rezeki itu berupa materi. Kadang kita tidak rasakan. Kesehatan itulah rezeki. Dulu ada orang yang saya bicara seperti ini, iya Ustaz, memohon kepada Allah. Nah, kalau saya memohon kepada Allah bagaimana? Karena saya ini sudah dijamin oleh negara, karena saya ini pegawai negeri. Walaupun saya memohon kepada Allah, tetap gaji saya segitu, tidak akan dinaikkan. Jadi buat apa kita memohon kepada Allah? Ini orang yang tidak tahu, bukan sombong, tetapi belum tahu. Coba kamu pikirkan, gaji kamu berapa? 1 tahun kamu terkumpul berapa? Kemudian coba kamu jangan rasa sakit, anak kamu yang sakit, yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang ratusan juta, kamu bisa tutupi biaya ratusan juta itu kalau melalui operasi yang mahal. Jangan dianggap bahwa materi itulah rezeki, tetapi kesehatan itu rezeki. Nah, kita mohon kepada Allah, wa'afini wa'fu anni. Kita sudah memohon kepada Allah minta dijaga kesehatannya. Sehingga ketika kita duduk di antara dua sujud, kita fokuskan doa itu. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sudah lengkap semua. Dunia akhirat sudah ada semua. Di dalam doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Mungkin ini ya, karena waktu sudah 48 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa-apa yang saya sampaikan bila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.